Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai listrik statis, kaitannya dengan gaya kolom. Kalau pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari mengenai listrik arus searah atau listrik dinamis. Ada 3 tujuan dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita mengenal jenis-jenis muatan listrik. Yang kedua, interaksi antar muatan listrik. Dan yang ketiga, kita bisa merumuskan secara matematis persamaan tentang gaya kolom. Kita review sebentar mengenai listrik arus searah yang pernah kita pelajari tentang apa saja? Rangkaian seri paralel. Pada apa itu? Pada lampu. Kemudian resistor. Resistor atau hambatan itu fungsinya apa kira-kira? Hambatan. Ada yang tahu? Dicari. Untuk menghambat arus listrik. Sekarang yang dimaksud arus listrik ada yang tahu? Banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satu satuan waktu. Sehingga arus listrik karena muatan yang mengalir maka I sama dengan Q muatan per T. Nah, ini adalah persamaan untuk arus listrik. Ada yang pernah melihat arus listrik? Nggak ada. Kelihatan atau tidak? Tidak. Gejalanya bisa diamati atau tidak? Bisa. Gejalanya bisa diamati. Ini arus listrik yang tidak terlihat saja kita percaya karena gejalanya ada. Maka keberadaan Tuhan dan sebagainya itu akan menambah keyakinan kita. Oh, kalau gitu kita juga harus tambah yakin bahwa itu memang ada. Arus listrik yang tidak terlihat saja kita percaya. Karena apa? Gejalanya itu bisa diamati. Gitu. Ada berapa jenis muatan listrik? Muatan negatif. Namanya apa? Elektron. Kedua? Positif. Proton. Apa lagi? Neutron. Ada lagi? Nah, itu minimal ada 3 ya. Tapi kalau nanti di perguruan tinggi, wah dikaji lebih dalam lagi. Baik, untuk kesempatan hari ini silakan untuk melakukan percobaan untuk membuktikan adanya muatan listrik. Nanti materinya akan saya sampaikan lebih lengkap, gaya kolom, bagaimana interaksinya dan sebagainya. Itu nanti akan saya sampaikan di papan tulis atau melalui LCD kalau waktunya memungkinkan. Silakan untuk dikerjakan LKS-nya per kelompok ya. Silakan kerjasama dalam kelompok. Nanti kalau sudah selesai boleh mempresentasikan sebentar di tempatnya masing-masing. Jawab pertanyaan itu. Kemudian yang lain silakan untuk menanggapi. Silakan, saya beri waktu untuk bekerja. Wah, kurang kecil itu. Kurang kecil. Karena makanya tidak bergerak. Lembut, yang lembut. Ya. Kecil. Ini kok banyak sekali? Bisa tadi? Sebentar aja kok. Belum tentu rambut yang lain karena ada minyaknya atau apa kan? Saya nggak pakai minyak Pak. Enggak live. Oh, nggak mau. Sudah, boleh lanjut jari. Bisa? Coba di film ya. Oh, iya kan? Nah, itu loh. Dia nggak apa-apa. Bebas saja. Nah, terus, yuk. Habis muatannya habis. Untuk mempresentasikan hasil yang kalian dapat, kelompok mana dulu? Kelompoknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, silakan kelompok berapa? Ya, kelompok 2. Kelompoknya Diva dan kawan-kawan. 2 saya akan membacakan hasil pekerjaan kami. Jadi yang pertama, dekatkanlah pegaris plastik pada sobekan-sobekan kertas kecil yang tipis dan ringan. Tapi yang terjadi adalah tidak terjadi apa-apa. Yang kedua, kemudian gosok pegaris tersebut dengan kain flanel atau wol dan dekatkan lagi dengan
sobekan-sobekan kertas tadi. Apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi adalah sobekan-sobekan kertas jadi terangkat ke penggaris plastik atau benda apapun dengan bahan dasar plastik. Jadi penggaris plastik ini bermuatan listrik. Lalu, ya, karena si penggaris plastiknya sudah elektronnya dari si rambut ini sudah berpindah ke si penggaris plastik. Lalu nomor 3 itu lakukan kegiatan 2 terhadap batu besi dan penggaris kayu. Apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi adalah tidak terjadi apa-apa karena penggaris besi tidak bermuatan listrik dan penggaris kayu bukan penghantar listrik yang baik. Lalu yang B, menurut kami kegiatan 1 tidak terdapat muatan listrik karena tidak ada yang memberikan muatan listrik negatif atau elektron pada penggaris. Lalu sedangkan pada kegiatan 2, itu si penggarisnya telah digosokkan kepada rambut, yang berarti penggaris telah diberikan muatan listrik negatif atau elektron ini dari si rambut. Oke, bagus. Kemudian nomor 2, kemudian gosok penggaris plastik tersebut dengan kain flanel atau wool dan dekatkan lagi pada sobekan-sobekan kertas tadi. Apa yang terjadi sekarang? Kemudian penggaris plastik tersebut kita katakan bermuatan listrik. Setelah digosokkan dengan kain flanel atau wool serta rambut seorang siswa, sobekan kertas yang tadi yang telah disiapkan sebelumnya tertarik ke arah penggaris. Hal ini disebabkan karena sejumlah elektron yang ditransfer oleh rambut mengakibatkan penggaris mengalami kelebihan muatan elektron. Kita lanjutkan tayangan di LCD ya. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah dipelajari tadi bisa menambah wawasan kita bahwa ternyata muatan listrik itu bisa dibuktikan dengan percobaan yang sederhana. Dan itu memang muatan listrik karena kalau didekatkan dengan magnet, kertas-kertas tadi tertarik atau tidak? Ya, berarti itu lain dengan kemagnetan, tetapi itu adalah gejala masalah muatan listrik. Nanti tolong bisa melakukan literasi dari modul atau melalui video yang sudah dikirimkan, bisa Anda pelajari di situ melalui HP kalian. Kemudian jenis muatan di sini ada muatan positif, menambahkan proton, muatan negatif atau elektron, juga sifat-sifat muatan listrik. Tolong karena sederhana nanti kalian pelajari sendiri ya. Termasuk sejarah singkat penemuan hukum Coulomb. Nah, ini juga tolong dibaca sendiri di sela-sela waktu. Persamaan hukum Coulomb seperti ini intinya. Kalau ada dua buah muatan yang sejenis, yang terjadi akan tarik menarik atau tolak menolak. Apa? Tolak menolak. Kalau tidak sejenis, tarik menarik. Nah, menurut Coulomb, besarnya gaya tarik menarik maupun tolak menolak itu memenuhi persamaan yang sederhana. Jadi ini ada muatan listrik positif ya. Ini muatan listrik negatif. Ini adalah Q1, ini Q2. Terjadi gaya tarik menarik atau tolak menolak? Tarik menarik, berarti Q1 akan ditarik oleh Q2 ke arah kanan. Misalnya kita beri nama S12. Kemudian karena tarik menarik, maka Q2 akan ditarik oleh Q1, arahnya ke kiri. Kita beri nama F21. Menurut Coulomb, besarnya gaya tarik menarik ini sama, baik untuk F12 maupun F21. Maka F21 sama dengan F12 dapat dituliskan dengan F. Andaikan ini jaraknya ini R, gitu ya, maka persamaan F ini ternyata sebanding, ini sebanding ya, sebanding dengan muatan masing-masing Q1, Q2, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jadi, nah, inilah yang dimaksud dengan hukum Coulomb. Kalau dibunyikan bagaimana? Besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua buah muatan berbanding lurus dengan
muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Karena sebanding, gitu ya, belajar fisika kan gitu, mudah sebenarnya, gitu. Karena sebanding dapat dituliskan sama dengan, gitu. Contoh, 3 sebanding dengan 6, 4 sebanding dengan 8, misalnya gini. Kemudian ini 3 dapat saya tuliskan sama dengan 6, tapi dengan syarat di sini harus ada pembanding. Pembandingnya berapa? Setengah, gitu ya. Inilah pembandingnya. Kemudian 4 juga dapat saya tuliskan dengan 8, sama dengan 8. Syaratnya harus ada bilangan pembanding. Pembandingnya berapa? Setengah. Nah, ini juga F ini dapat dituliskan sama dengan Q1 kalikan Q2 dibagi R kuadrat dengan syarat harus ada pembanding. Gitu ya, sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat ada pembanding. Karena pembandingnya itu adalah sebuah bilangan yang pangkatnya cukup banyak, maka dituliskan dengan K. Inilah persamaannya. Dengan K berapa? Nah, sama dengan, ada yang masih ingat? Di SMP dulu, K sama dengan 9 kali 10 pangkat ya, 9 kali 10 pangkat 9. Satuannya apa K ini? Ini satuannya apa? Gaya Newton. Newton. Ini satuannya apa? Meter kuadrat. Terus ini apa ini tadi? Muatan, berarti kolom kalikan kolom, kolom kuadrat. Inilah pembanding yang ada pada hukum kolom. Sederhana. Nah, oke, baik, untuk selanjutnya kita lakukan kuis. Gitu ya. Sudah ya? 5, 4, 3, 2, 1. Kelompok 1 masih paling unggul. Bisa dilihat. Awas, ingat waktunya berapa menit itu? Astaga. Iya, Pak. Sudah selesai kelompok 1 ya. Kemudian tunggu kelompok 5, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Waktunya masih ada. Peringkat 1, gimana tentang kuis tadi? Sabar ya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan kuis-kuis lagi. Mudah-mudahan lebih menarik lagi. Nah, karena waktunya sudah mendekati berakhir, mungkin di antara ini ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama apa? Silakan. Ada berapa jenis muatan? 2 jenis apa? Positif dan negatif. Interaksinya bagaimana? Kapan tolak menolak dan kapan tarik menarik? Tolak menolak apabila muatannya jenis, tarik menarik apabila beda muatan. Kemudian besarnya tarik menarik atau tolak menolak itu besarnya bagaimana secara matematis? Berbanding lurus dengan muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Baik, pertemuan hari ini kita akhiri. Sebelum kita pulang, kita akhiri dengan berdoa dulu.